Halo semuanya, perkenalkan nama saya Michael Rolin Pandoy. Saya adalah dokter adaptasi yang sedang beradaptasi di Rumah Sakit Sangla Denpasar, Bali. Pada hari ini saya akan membagikan tentang resusitasi jantung paru. Oke, untuk resusitasi jantung paru, untuk definisinya apa itu? Upaya untuk mengembalikan fungsi nafas atau sirkulasi yang berhenti oleh berbagai sebab dan boleh membantu memulihkan kembali kedua-dua fungsi jantung dan paru ke keadaan normal. Penyebabnya, pertama untuk sebab henti nafas itu biasa terjadi karena sumbatan jalan nafas. Kedua, depresi pernafasan. Untuk sumbatan jalan nafas, itu bisa kayak aspirasi benda asing, lidah jatuh ke belakang, endotracheal tube terlipat atau tersumbat, kelainan akut glotis, dan sekitarnya. Untuk depresi pernafasan, itu ada dua, sentral dan perifer. Untuk yang sentral itu bisa seperti dari obat-obatan, intoksikasi karbon dioksida menurun, postcardiac arrest, tumor otak atau tenggelam. Untuk depresi pernafasan perifer bisa dari obat-obat pelumpuh otot atau myasthenia gravis, poliomyelitis. Sebabnya kedua itu dari henti jantung atau cardiac arrest. Penyebab dari henti jantung itu bisa dari penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung ischemik, kekurangan oksigen akut, henti nafas akut, sumbatan jalan nafas benda asing, toksikasi obat itu bisa dari quinolone, antidepresan, adrenalin, isoprenalin, gangguan asam basa atau elektrolit seperti hyperkalium, hyperkarbium, asidosis, kecelakaan seperti di lalu lintas, kecelakaan di listrik, tenggelam, vagal refleks, perenggangan sphincter ani, juga dari anestesi dan pembedahan, atau juga bisa dari shock. Henti jantung. Untuk henti jantung, bagaimana kita mendiagnosis henti jantung? Kita dapat melihat tanda-tanda henti jantung seperti kesadaran hilang, tidak teraba denyut arteri besar, henti nafas atau gasping atau menggagap, terlihat seperti mati, warna kulit pucat atau abu-abu, pupil dilatasi setelah 45 menit. Untuk diagnosis henti jantung sudah dapat ditegakkan bila dijumpai tidak sadar, tidak teraba denyut arteri besar, tekanan sistolik 50 mmHg mungkin tidak menghasilkan denyut arteri besar. Aktivitas EKG mungkin ada, tidak terkontraksi. Gerakan kalber EKG dapat merupakan irama jantung. Bila kita menemukan ini dan ragu, lakukan saja RJP atau resusitasi jantung paru. Slide ini menunjukkan kapan resusitasi itu dapat dilakukan. Pertama, dalam kondisi hipoksia akut. Kedua, keracunan makanan atau obat. Tiga, dari sengatan listrik, vagal refleks, tenggelam, kecelakaan yang masih hidup, yang masih berpeluang untuk hidup. Jadi itu hal-hal yang bisa langsung kita lakukan untuk dilakukannya RJP. Resusitasi tidak dilakukan pada keadaan normal, baik akut maupun kronis. Stadium terminal, suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan, seperti kanker stadium 4. Bila sudah dipastikan bahwa fungsi cerebral tidak akan pulih setengah atau sampai 1 jam RJP, itu juga resusitasi tidak dilakukan. Penilaian RJP itu dihentikan bila 1. Korban sadar kembali. 2. Resusitasi itu tidak berhasil. 3. Korban belum mati tapi butuh bantuan hidup lanjut. 4. Denyut jantung timbul tapi kesadaran belum pulih. Nafas spontan bisa ada, bisa tidak. Untuk fase-fase resusitasi dibagi jadi 3, yaitu bantuan hidup dasar, fase awal, bantuan hidup lanjut, dan bantuan hidup jangka panjang. Untuk bantuan hidup dasar yang akan kita ngomong lebih lanjut setelah ini adalah airway, breathing, dan sirkulasi atau circulation. Untuk bantuan hidup lanjut adalah DEF, drugs and fluids, elektrokardiografi, attitude defibrilasi. Untuk
bantuan hidup jangka panjang itu gouging, humanization, dan intensive care. Jadi untuk bantuan hidup dasar, apa bantuan hidup dasar? Atau basic life support ialah oksigenisasi darurat yang diberikan secara efektif pada organ vital seperti otak dan jantung melalui ventilasi buatan dan sirkulasi buatan, sampai paru dan jantung yang dapat menyediakan oksigen dengan kekuatan diri secara normal. Oke. Ada definisi dari henti jantung primer. Henti jantung primer itu adalah jantung pertama kali berhenti sehingga tidak ada darah yang beredar. Sedangkan henti nafas primer adalah jantung masih memompa beberapa menit sehingga oksigen masih beredar ke organ. Lanjut ke langkah-langkah pemberian pertolongan. Pertama yang harus kita lakukan, yang harus kita ingat adalah DRS ABC atau Dr. ABC. D itu stand untuk danger. Danger itu artinya kita mengevaluasi keadaan sekitar. Jadi bila kita melihat seseorang dan suspek dia itu mengalami butuh resusitasi, maka yang pertama kita harus lakukan adalah evaluasi keadaan sekitar dengan melihat apakah di sekitar itu banyak orang, kerumunan, apakah tempatnya berbahaya untuk diri sendiri atau tidak, kita harus mengevaluasi dulu. Kedua itu respons. Pertama kita harus merespons pada orang yang akan kita RJP. Seperti Pak, Bu, apakah pasien itu sadar atau tidak? Kalau tidak sadar, maka akan dilakukan selanjutnya oleh RJP. Sebelum melakukan tindakan selanjutnya, yang kita harus lakukan adalah shout for help atau memanggil bantuan agar setelah kita melakukan RJP sudah ada tindakan yang dapat kita lanjut seperti ambulans yang datang atau para tim medis yang datang. Keempat sendiri bantuan hidup dasar. Bantuan hidup dasar itu terdiri dari yang seperti saya sebutkan tadi, airway, breathing, and circulation. Yang selanjutnya akan kita bahas lebih detail bagaimana cara melakukannya dan apa itu airway, breathing, dan sirkulasi. Oke, untuk airway sendiri yang kita harus perhatikan adalah pastikan jalan nafas terbuka dan bersih yang memungkinkan pasien dapat bernafas. Jadi yang kita harus perhatikan adalah jalan nafas si pasien. Tentu dari hidung atau dari mulut. Apakah pasien bisa bernafas atau tidak. Pemeriksaan jalan nafas sendiri itu juga bisa bila ada sumbatan atau bila ada suatu benda asing kita harus keluarkan dahulu. Tapi bila ada sumbatan dapat dibersihkan dengan teknik cross finger. Bagaimana cross finger itu? Jadi ibu jari diletakkan berlawanan dengan jari telunjuk pada mulut korban. Ini lebih lanjutnya. Dilihat di gambar. Jadi cara melakukan teknik ini adalah pertama, silangkan ibu jari dan telunjuk penolong. Kemudian letakkan ibu jari pada gigi seri bawah korban dan jari telunjuk pada gigi seri atas. Lakukan gerakan seperti menggunting untuk membuka mulut korban. Akhirnya, periksa mulut setelah terbuka apakah ada cairan, benda asing yang menyumbat jalan nafas. Jika ada, dikeluarkan agar jalan nafas itu terbuka kembali. Setelah itu, membuka jalan nafas pada korban yang tidak sadar atau tonus ototnya menghilang, maka lidah dan epiglotis akan menutup faring dan laring sehingga menyebabkan sumbatan jalan nafas. Keadaan ini dapat dibebaskan dengan tengadah, kepala, topang dahi atau head tilt chin lift. Dan juga bisa didapat setelah itu manuver pendorong mandibula atau jaw thrust. Apa itu head tilt chin lift? Head tilt chin lift adalah cara melakukan teknik dengan meletakkan tangan pada dahi korban. Kemudian tekan dahi sedikit mengarah ke depan dengan telapak tangan penolong. Letakkan ujung jari tangan lainnya di bawah bagian ujung tulang rahang korban. Tengadahkan kepala dan tahan serta tekan dahi korban secara bersamaan sampai kepala pasien dan korban pada posisi ekstensif. Setelah itu, yang kita lakukan jaw thrust. Jaw thrust itu adalah manuver yang biasa kita lakukan kepada orang kecelakaan yang kalau disuspek punya retak tulang leher.
Nah, jodrat ini bisa dilakukan dengan cara letakkan kedua siku penolong sejajar dengan posisi korban. Kemudian, kedua tangan memegang sisi kepala korban. Penolong memegang kedua sisi rahang, dan kedua tangan penolong menggerakkan rahang ke posisi depan secara perlahan. Akhirnya, terlihat posisi mulut korban yang tetap terbuka, sehingga udara yang dari luar bisa masuk ke dalam. Setelah airway, yang kita harus perhatikan adalah breathing. Breathing adalah yang penting dalam breathing adalah memastikan korban itu bernafas atau tidak. Dengan cara melihat pergerakan naik turun dada, dengan cara melihat, mendengar bunyi nafas, juga merasakan hembusan nafas. Teknik penolong, mendekatkan telinga dan mulut ke hidung korban, tetap mempertahankan jalan nafas tetap terbuka. Ini dilakukan tidak lebih dari 10 detik. Jadi kita memastikan apakah dia bernafas dengan baik atau tidak. Memberikan bantuan nafas dapat dilakukan melalui mulut ke mulut, mulut ke hidung, atau juga mulut ke stroma. Stroma itu adalah lubang yang dibuat pada tenggorokan. Bantuan nafas diberikan sebanyak 2 kali, tiap kali hembusan 1,5 sampai 2 detik. Berikut ada pemberian pernafasan dan jenis-jenis pernafasan yang ada. Mulut ke mulut itu adalah merupakan cara yang paling cepat dan efektif untuk melakukan pemberian pernafasan. Mulut ke hidung itu direkomendasikan bila mulut korban tidak memungkinkan. Misalnya korban itu mengalami trismus atau luka berat, sehingga jalan nafas yang dari mulut tidak bisa kita buka, sehingga kita bisa menggunakan lewat hidung. Mulut ke stroma dilakukan pada korban yang terpasang tracheostomi atau mengalami laryngotomi. Langkah-langkah pemberian untuk selanjutnya adalah sirkulasi atau RJP, resusitasi jantung paru. Nilai sirkulasi darah korban dengan menilai denyut arteri besar di arteri karotid atau arteri femoralis. Berikut ini merupakan langkah-langkah RJP. Yang pertama, apabila terdapat denyut nadi, maka berikan pernafasan buatan 2 kali. Apabila tidak terdapat denyut nadi, maka lakukan kompresi dada sebanyak 30 kali. Posisi kompresi dada dimulai dari melokasi processus sipoideus dan tarik garis ke cranial 2 jari di atas. Processus sipoideus dan melakukan kompresi kepada tempat tersebut. Kemudian berikan 2 kali nafas buatan dan teruskan kompresi dada sebanyak 30 kali. Ulangi siklus ini sebanyak 5 kali dengan kecepatan 100 kali per menit. Kemudian, cek nadi dan nafas korban. Jika tidak ada nafas dan nadi, teruskan RJP sampai bantuan datang. Jika terdapat nadi tetapi tidak ada nafas, mulai melakukan pernafasan buatan. Terdapat nadi dan nafas, korban membaik. Oke, berikut adalah skema dari Palang Merah Indonesia mengenai bagaimana melakukan resusitasi jantung. Jadi pertama analisis suatu situasi keamanan seperti pada yang saya bilang tadi, danger, periksa kesadaran atau respon, buka jalan nafas, cek nafas, kalau tidak ada beri nafas bantuan 2 kali, kalau ada nafas cek nadinya. Kalau tidak ada itu respon, lakukan RJP. Dan ini juga skema yang merangkum apa yang saya bagikan tadi. Dari cek respon, airway control, periksa mulut dan finger swab, cek nafas, lakukan LDR 3-5 detik, RJP, bantuan nafas 2 kali, cek nadi karotid 5-10 detik, lalu RJP 30/2, 5 siklus. Sekian dari saya, terima kasih.